Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mea Hasanah, CGP dari TK Miftahul Barokah Haurwangi. Saya akan menyampaikan refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang artinya bahwa seorang pendidik itu hanya bisa mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Kita menuntun pertumbuhan kodrat anak. Coba kita mengingat pada masa-masa kita kecil, yang ada di pikiran kita yaitu hanya sesuatu yang menyenangkan, seperti permainan, ingin diperhatikan, disayang oleh guru atau orang tua, dan lain-lain. Begitupun anak-anak pada zaman sekarang. Pastinya mereka menginginkan seperti itu. Maka dari itu, kita pun harus mengerti dengan kodrat anak dan kita berikan anak itu untuk memilih apa yang ingin mereka kerjakan. Dan kita menuntunnya supaya terarah. Kita sebagai pendidik memberikan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan, yang kira-kira anak didik kita senang dan mereka bisa memilihnya dengan minat dan bakat mereka. Di situ kita memberikan pengarahan-pengarahan, apabila ada salah kaprah kita luruskan dan kita betulkan. Seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang lebih baik, meskipun biji jagung itu kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji jagung itu berkualitas, tapi ditanam di tempat yang gersang, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, tapi tidak akan optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kita lihat dari kodrat zaman saat ini. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Seperti pada zaman sekarang, dengan tersedianya gadget atau HP dan lain-lain, anak-anak pasti ingin memiliki dan mempergunakannya. Dan barang itu bisa digunakan dengan baik kalau kita mengarahkannya ke hal-hal baik dengan aturan. Akan tetapi kalau kita tidak waspada dan tidak diarahkan dengan baik, maka anaknya pun akan salah kaprah. Maka dari itu kita harus waspada dengan hal-hal baru supaya anak didik kita tetap terjaga. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau disebut juga karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Karena waktu bersama-sama anak itu lebih lama dengan keluarga dibanding sekolah. Di sekolah hanya beberapa jam saja, sedangkan di rumah anak lebih lama dan leluasa. Selain itu juga di rumah banyak model yang bisa kita pergunakan untuk mengarahkan pendidikan tentang budi pekerti, watak, atau karakter. Misalnya, sopan santun terhadap orang tua, cara bicara dengan orang yang lebih tua, dan sayang menyayangi terhadap sesama, memberikan contoh baik terhadap adik-adiknya, gotong royong, pembagian tugas di rumah, dan lain-lain. Dan itu bisa dilakukan di keluarga atau rumah.
Oleh sebab itu, orang tua harus berkonsultasi pada guru pembimbing anak-anak mereka. Begitupun sebaliknya, supaya perhatian terhadap anak itu sesuai. Orang tua di rumah perannya sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Dengan demikian, pendidikan Indonesia selalu berproses berdasarkan semboyan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing medio mangunkarso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Demikianlah refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.